Hai guys, kembali lagi di Cerita Joni bersama saya Fatullah Aziz. Dan saat ini saya sudah berada di Rumah Mokaf Indonesia yang terletak di Kabupaten Banjarnegara. Nah, langsung aja saat ini kita mau masuk dan langsung ngobrol bareng sama owner dari Rumah Mokaf Indonesia. Eits, tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng YouTube channel dari JNE. Langsung aja kita masuk, yuk! Halo Mas Riza. Ya. Apa kabar Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, luar biasa. Nah, karena kita sudah menerapkan protokol kesehatan, kita izin untuk melepas masker dulu ya guys ya. Siap. Nah Mas Riza, ngomong-ngomong tentang Rumah Mokaf Indonesia nih Mas, itu sejarah awal mula berdirinya itu seperti apa Mas Riza? Ya, jadi Rumah Mokaf ini berdiri semenjak tahun 2014 ya, 14, 2015 antara itu kami waktu itu punya gerakan ya di Banjarnegara, namanya komunitas, namanya Sekolah Inspirasi Pedalaman. Itu karena waktu itu 2014-2015 itu Banjarnegara itu indeks pembangunan manusianya termasuk yang paling rendah gitu ya, seperti itu, se-Jawa Tengah gitu ya, seperti itu. Sehingga salah satu parameter kenapa indeks pembangunan manusianya rendah adalah karena salah satunya banyak anak-anak yang putus sekolah. Itu ya. Jadi waktu itu kami anak-anak muda di Banjar kita gerakan untuk menginspirasi anak-anak di desa-desa agar mereka mau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Seperti itu. Nah, dari situ tiap Sabtu Minggu kita ke desa-desa, ke pelosok-pelosok. Suatu saat kita lagi bermain menginspirasi bersama anak-anak yang putus sekolah tersebut di desa penghasil singkong gitu. Terus ada petani singkong yang datang ke kami sambil menangis karena harga singkong waktu itu 200 perak per kilo seperti itu. Nah, dari situ akhirnya saya berkenalan dengan singkong dan mulai mengembangkan, belajar tentang apa sih singkong bisa diolah jadi apa. Bisa jadi tepung mokaf, terus kemudian modified cassava flour itu, terus kemudian terus berkembang. Dulu 2014, 2015 sampai 2018 itu masih sosial 100%. Jadi waktu itu kami masih benar-benar pemberdayaan masyarakat sosial, tidak ada pikiran untuk berbisnis mokaf gitu ya, seperti itu. Waktu itu masih ingin bantu petani saja gitu ya, seperti itu. Ternyata seiring berjalannya waktu 2018 petani yang sudah bisa membuat mokaf tidak bisa jual. Nah, akhirnya kami coba menggabungkan antara konsep sosial dan konsep bisnis menjadi sociopreneur atau wirausaha sosial. Jadi bagaimana kita bisa tetap bersosial tetapi ada bisnis yang mendukung gitu ya, dalam artian bisnis yang berkeadilan. Nah, ini terus berkembang sampai sekarang. Seperti itu. Nah, kalau Aziz lihat di sini sudah banyak banget nih produk yang dihasilkan oleh Rumah Mokaf Indonesia ya Mas. Ini ada apa aja ini Mas? Jadi ini produk-produknya di sini kami produk utamanya sebenarnya tepung ya. Ini yang ngemas B2C ya, yang biasanya ke retail ibu-ibu rumah tangga gitu ya. Kita ada 2 kemasan. Ini kemasan yang kemarin edisi 17 Agustus ya. Waktu itu kita sebutnya dengan edisi kemerdekaan petani singkong gitu ya, seperti itu. Merah-merah makanya Mas. Merah putih itu khusus yang waktu itu kita kan ada Merdeka Ekspor waktu itu ya. Jadi kemasannya khusus ya waktu itu untuk itu. Ini produk utamanya dengan perizinan yang sudah lengkap ya. Jadi ada PIRT, HACCP, ada BPOM, ada halal, terus kemudian ada juga ISO juga sudah ada, terus kemudian HACCP itu BPOM internasional. Jadi ini merupakan tepung mokaf yang bersertifikat HACCP pertama di Indonesia gitu ya, seperti itu. Nah, terus selain tepungnya kita juga bikin tepung turunan juga gitu. Pertama ada tepung fried chicken gitu ya. Itu tepung yang sudah siap ya untuk menggoreng fried chicken, sudah ada bumbunya ya, sudah gurih gitu ya, seperti itu. Untuk gorengan juga bisa. Terus ada juga tepung ini master bread ya. Master bread ini untuk apa ini Mas? Untuk semua jenis roti. Semua roti bisa. Semua jenis roti. Jadi kita udah olah di sini, tinggal diolah menjadi mau bikin pizza, mau bikin burger, mau bikin roti tawar dan lain sebagainya, bisa semua. Terus kemudian selain itu kita juga bikin namanya cookies. Cookies kita ada 3 ya sebenarnya. Ada berry fine, ada choco fine itu di sana. Ini semua dari tepung mokaf. Terus ada tepung kurma yang sebentar lagi saat Ramadan akan di launching gitu, seperti itu. Itu cookies ya, yang termasuk best seller juga. Terus kemudian ada mie juga.
mie juga kita ada berbagai macam varian rasa. Maksudnya ini rasa-rasanya adalah rasa-rasa alami ya gitu ya. Dalam artian contohnya ini ada mie kelor. Dalam artian mie dari tepung mokaf, ada bumbunya juga, udah siap mie instan gitu ya, seperti itu. Tetapi kita campur dengan daun kelor biar lebih sehat. Ada yang apa namanya buah naga juga, terus ada yang tomat. Buah naga ya, itu buah naga. Ya. Tomat, terus ada juga yang buah bit gitu. Itu apa namanya mie sehat. Terus ada juga ini gulanya pun kami dari singkong. Ini terbuat dari singkong. Namanya garva. Garva itu singkatan dari sugar cassava gitu ya. Sugar cassava. Ya, jadi ini dari singkong, gulanya dan rendah indeks glikemik, jadi lebih sehat ya. Bagus untuk penderita diabetes juga gitu, seperti itu. Rumah Mokaf juga mencoba membantu teman-teman UMKM dan ekonomi kreatif yang lain bersama JNE melalui Rumah Kreatif Pojok Gotong Royong gitu ya, seperti itu. Nah, ini salah satu produk-produknya. Beberapa produk teman-teman UMKM sepanjang negara, ada keramik, ada produk-produk yang lainnya ya, berbagai macam produk lainnya. Terus kemudian, nah kita coba kurasi agar mereka bisa naik kelas juga, bisa besar juga seperti Rumah Mokaf gitu ya, seperti itu. Seperti itu ya. Nah, ini ada yang menarik Mas. Jadi apa ini? Selain ini ada pie dan lain sebagainya gitu ya. Nah, dulu waktu saya dan istri menikah, ini salah satu mas kawin dan souvenirnya tuh ini gitu. Wow. Ya, seperti itu. Keren. Jadi unik ya ini Mas ya. Jadi dari Mokaf ya. Dulu waktu pertama kali kita baru mengembangkan Mokaf di awal-awal seperti itu. Dan ini beberapa udah ada penghargaan ya, penghargaan yang diperoleh oleh Rumah Mokaf Indonesia. Kita pernah menang apa namanya? Ada apa aja ini Mas? Food Innovation oleh Kemenperin juga pernah. Terus kita pernah yang ini namanya Anugerah Bangga Buatan Indonesia ya. Jadi Anugerah Bangga Buatan Indonesia ini merupakan apa namanya? Acara bergengsi yang waktu itu disiarkan di Trans 7 ya, seperti itu. Waktu itu keroyokan 11 kementerian dan lembaga waktu itu. Jadi waktu itu diumumkan, kita diseleksi seluruh Indonesia, apa namanya, kita masuk kategori kuliner dan alhamdulillah berhasil juara 1 gitu ya. Seluruh Indonesia. Ya, seluruh Indonesia ya. Dan yang kedua kita pernah diundang di Kick Andy, dan kemudian Kick Andy itu kalau setahun sekali pasti ada namanya Kick Andy Heroes gitu ya, seperti itu ya. Kita waktu itu dapat penghargaan Kick Andy Heroes juga. Di depannya Pak ada 7 menteri waktu itu yang menyaksikan, dan dan bersama Pak Kapolri juga, dan ada beberapa penghargaan lain oleh Rumah Mokaf itu. Harapannya ini merupakan suatu penghargaan dari apa namanya beberapa instansi untuk petani singkong Indonesia seperti itu. Ini merupakan suatu kerja keras dari kolaborasi ya antara petani singkong, pengrajin mokaf dan anak-anak muda yang ada di Rumah Mokaf Indonesia gitu, seperti itu. Oke, seperti itu guys. Nah, sekarang mungkin teman-teman Joni di rumah sana ingin menyaksikan bagaimana sih Mas proses pembuatannya. Boleh? Boleh, ya boleh. Nah, boleh guys. Oke, langsung aja kita ke proses pembuatannya. Let's go. Oke guys, nah kali ini kita sudah berada di tahap proses pembuatan tepung mokaf. Betul Mas Riza? Ya, betul. Oke, kita langsung mau kemana ini Mas? Kemana dulu nih? Ya, jadi ini ada gudang jadi ya. Gudang jadi. Setelah nanti sebenarnya kita prosesnya dari belakang sampai ke depan gitu ya, seperti itu. Nanti kita berjalan mundur. Nah, sebenarnya ini gudang jadi untuk pengemasan dengan suhu yang sudah kita atur gitu ya, seperti itu. Terus kemudian biar tidak lembab ya, sehingga ada suhu tertentu. Terus kita ngemas biasanya untuk marketplace yang ada gitu. Biasanya untuk B2B dan B2C ya, tapi lebih ke retail dan marketplace yang apa namanya bergabung ke kita, dan juga reseller agen yang kita sebarkan. Kayak misalnya contohnya, boleh kita masak nih Mas? Ya, ini ada dari Lazada. Dari JNE. Kita pengirimannya pakai JNE, terus biasanya kita ngemasnya di sini ya, untuk apa namanya pengiriman via marketplace gitu ya, seperti itu. Oke, seperti itu. Wow. Jadi di sini banyak banget produksi dari tepung mokaf Indonesia. Selanjutnya kita kemana Mas Riza? Ya, terus kemudian di sini kita ada untuk, nah di sini untuk pengemasan ya. Jadi tepung kita masukkan ke dalam pouch gitu ya, seperti itu, dalam pouch. Terus kemudian kita sealer ya, apa namanya, ini namanya continue sealer. Continue sealer. Nah, jadi di sini tepungnya kita masukkan. Nah, ini kebetulan kita lagi ngemas tepung serbaguna ya, gitu. Baik Mas Riza, langsung kita ke tempat berikutnya, boleh? Ya, siap.
Nah, ini tempat pengayakan ya. Pengayakan ya. Nah, jadi setelah apa namanya tepung mokaf datang gitu ya seperti itu, kemudian kita masukin ke laboratorium, terus kemudian harus diayak karena standar SNI ada standar mesnya yang halus itu berapa itu ada gitu ya seperti itu, sehingga ada standarnya tertentu yang apa namanya kita coba untuk ayak gitu ya seperti itu. Nah, karena kan standar SNI mesnya kan sekitar 100 ya mesnya gitu, nah, sehingga ketika tepung mokaf datang sudah ditepungkan itu kan belum lembut sekali gitu ya, belum sesuai dengan mes SNI, sehingga kita ayak dulu biar sesuai dengan standar SNI. Oh, seperti itu. Jadi gitu guys, proses pembuatan dari tepung mokaf ini. Nah, ada lagi Mas Riza? Ada lagi. Belum diayak, kita masuk ke sini dulu. Jadi semua tepung mokaf yang datang ke sini gitu, kita harus masuk ke laboratorium dulu gitu ya. Jadi ini ada mini lab ya gitu, mini lab. Jadi fungsinya di sini adalah melakukan sampling gitu ya, terkait SOP mokaf yang sudah masuk ke sini karena ada standarnya gitu ya seperti itu, sehingga kita selalu melakukan uji coba sampling untuk ngecek ya bahwa ini sudah mokafnya sudah sesuai dengan standar gitu ya, standar atau belum gitu seperti itu. Jadi ada beberapa alat-alat laboratorium lengkap di sini dan beberapa alat uji coba ya gitu ya seperti itu. Seperti itu. Terus selanjutnya di sini ada gudang jadi ya, jadi gudang bahan baku. Bahan bakunya jadi ada dua. Di sini yang tepungnya yang berupa karungan ya seperti itu. Kan biasanya tepung datang dalam bentuk karungan seperti itu. Nah, kita biasanya di sini, terus kemudian tapi setelah dicek di laboratorium tadi ya. Setelah dicek itu, terus kemudian kita masukkan sini, terus ada penanggalan terkait expired, terus terkait suhu ruangannya juga kita kendalikan, terus kemudian setelah itu perlu diayak untuk diproses lebih lanjut gitu seperti itu. Kalau yang di sini lebih ke gudang bahan baku untuk barang yang sudah jadi. Di sini ada gula singkong, ada gula singkong, terus di sini ada juga cookies ya, dan mie. Di sana juga ada mie. Oh, ada mie juga. Jadi ada mie mokaf. Jadi gudangnya di sini gitu. Di situ ya, Mas Riza ya. Terus setelah itu kita masuk ke dalam pembuatan cookies ya, seperti itu. Nah, di sini kita ada dapur kita di sini. Ini. Ya, di sini kita pembuatan cookies. Jadi ini ada namanya Chef Nanda gitu ya. Nah, yang membuat cookies kita. Jadi cookies ini semuanya dari tepung mokaf gitu ya seperti itu. Jadi dari tepung mokaf rasanya juga nggak kalah ya dengan cookies yang sudah beredar di pasaran gitu seperti itu. Okay. Jadi ini tempat pembuatan cookies ya. Di sini ya, Mas Riza. Pembuatan cookiesnya di sini. Nah, Mas Riza, teman-teman dari Cerita Joni mau tahu nih perbedaannya tepung mokaf dengan tepung tapioka lainnya itu apa, Mas? Oh ya. Jadi tepung mokaf dan tepung tapioka memang dua hal yang berbeda gitu ya. Meskipun bahan bakunya sama-sama dari singkong gitu ya, seperti itu. Jadi tepung tapioka itu saripatinya dari singkong. Jadi singkong diparut gitu ya seperti itu, terus kemudian dipres sampai saripatinya keluar. Nah, itu namanya tepung tapioka atau pati gitu. Tetapi kalau tepung mokaf itu, mokaf kan sebenarnya singkatannya ya, dari modified cassava flour atau tepung singkong yang termodifikasi. Jadi semua dari singkong kecuali kulit ya, itu benar-benar diolah, tidak ada limbahnya sama sekali. Kalau tapioka kan ada limbahnya ya, tapi kalau ini nggak ada limbahnya sama sekali kecuali kulit ya, seperti itu. Sehingga bisa termaksimalkan dengan sempurna dan karakteristiknya pun mendekati dengan tepung terigu seperti itu. Nah, untuk tepung mokaf ini juga mengandung gluten free, betul ya Mas ya? Betul. Nah, kenapa itu Mas? Selain itu ya, tepung mokaf ini lebih sehat dari tepung terigu ya, seperti itu. Beda dengan tapioka. Jadi tepung mokaf ini gluten free, rendah indeks glikemik, kaya serat, terus karakteristiknya mendekati tepung terigu, dan tentunya ya tepung mokaf ini bisa lebih sehat ya, karena termasuk healthy food, diolah dengan dengan singkong yang organik gitu ya, seperti itu. Oh, seperti itu ya Mas. Yeah. Nah, Mas Riza mau tanya nih, untuk strategi pemasaran dari Mas Riza itu seperti apa sih? Oh ya. Jadi strategi pemasaran kita ya. Jadi kita
melalui offline dan online ya, ada B2B dan B2C juga gitu. Jadi kalau offline kita coba masuk ke toko-toko organik, toko-toko healthy food gitu ya, seperti itu. Terus bahkan beberapa retail dan bahkan kita mengikuti beberapa pameran di dalam negeri dan maupun di luar negeri gitu ya, seperti itu. Terus kemudian untuk online-nya kita coba masuk ke beberapa marketplace, terus kemudian bahkan kita memiliki kanal penjualan sendiri ya di media sosial dan lain sebagainya gitu. Terus kemudian ada website dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu strategi kami untuk mengedukasi masyarakat tentang kampanye pangan lokal yang lebih sehat gitu, seperti itu, yaitu tepung mokaf gitu. Memang energi terbesar kami saat ini adalah edukasi masyarakat, bagaimana memasarkan secara masif ya ke masyarakat secara luas gitu ya, seperti itu. Karena kan masyarakat sudah bertahun-tahun ya mengkonsumsi terigu ya, sehingga butuh proses edukasi yang cukup panjang. Nah, kami melakukan berbagai macam campaign dan strategi marketing yang berbagai macam cara gitu ya, seperti itu. Salah satunya kami pernah berkolaborasi dengan disupport oleh Bank Indonesia. Jadi kami buat rekor muri gitu. Nah, kami pernah membuat rekor muri makan mie ayam mokaf terbanyak gitu ya, seperti itu. Jadi Indonesia mengumpulkan pedagang mie ayam yang biasanya di pinggir jalan, di alun-alun, waktu itu mendatangkan sekitar kurang lebih 8.000 orang gitu ya di alun-alun. Terus tetapi mie-nya kita yang bikin dari mokaf gitu. Jadi masyarakat mengkonsumsi mie tersebut dengan gratis, kita nggak usah terlalu banyak penjelasan gitu ya, mie-nya enak ternyata dari singkong dan tidak perlu impor seperti itu. Itu salah satu strategi kita ya untuk terkait marketing dan juga terkait edukasi pasar gitu, seperti itu. Seperti itu ya Mas Riza. Mas Riza, Aziz mau tanya lagi nih. Nah, untuk Rumah Mokaf Indonesia ini sering ngirimnya ke kota mana sih Mas? Dan udah ekspor ke negara mana aja nih? Oh ya. Jadi kita memang pasar terbesar kita saat ini ya masih di Jabodetabek ya. Jabodetabek ya Mas. Dan kota-kota besar, terutama ada Surabaya, ada Semarang, itu Bali gitu ya, seperti. Tetapi hampir seluruh provinsi sudah ada agen kita ya di situ, sudah tersebar di seluruh provinsi dari Sabang sampai kalau di Papua ada Sorong gitu ya, seperti itu. Semua sudah ada gitu, seperti itu di beberapa provinsi gitu. Nah, sehingga tapi fokus kami saat ini dalam artian serapan terbesar kami saat ini masih di kota-kota besar. Terus yang kedua, untuk selain dalam negeri kita juga mencoba untuk merambah ke pasar luar negeri juga, karena ternyata makanan mokaf ini dan turunannya yang gluten free ini menjadi tren baru di negara-negara maju. Kemarin kami baru pulang dari beberapa negara Eropa, ada dari dari Roma, Italia, terus kemudian Amsterdam, Belgia, dan terakhir di Turki. Itu ternyata luar biasa sekali animo masyarakat di sana bahwa ternyata tepung mokaf dan turunannya yang gluten free ini menjadi tren baru yang dicari oleh masyarakat di sana gitu. Dan bahkan kemarin sore kami baru kirim ke Amerika, ke Los Angeles. Jadi akan ada pameran tentang organik dan healthy food di sana. Sampai Amerika berarti Mas? Ya, dan kami diikutkan untuk pameran di sana gitu. Kemarin sore kami baru kirim produk ke sana melalui JNE Internasional gitu ya, seperti itu. Dan ya semoga lah bisa menjadi awal untuk masuk ke pasar Amerika. Seperti itu. Nah, selain dari owner dari Rumah Mokaf Indonesia, Mas Riza ini juga merupakan penggerak rumah kreatif pojok gotong royong ya Mas ya? Betul sekali. Yaitu merupakan sebuah coworking space dan tempat inkubasi yang mewadahi UMKM dan ekonomi kreatif di seluruh Banjarnegara. Penasaran seperti apa? Yuk langsung ikutin kami. Let's go! Mas. Ya, wow. Jadi ini rumah kreatif pojok gotong royong yang berkolaborasi dengan JNE ya Mas Riza ya? Iya, betul sekali. Boleh tahu apa ini Mas? Jadi ini merupakan suatu, namanya kita sebut dengan rumah kreatif pojok gotong royong gitu ya, seperti itu. Jadi di sini tempat berkumpulnya teman-teman UMKM dan pelaku ekonomi kreatif ya sebanjarnegara, dan anak-anak muda ya untuk menyampaikan tentang ide-ide mereka maupun startup mereka yang tempat berkolaborasi berbagi ilmu di sini gitu. Memang ini tempat ini diinisiasi murni oleh JNE gitu, yang berkolaborasi dengan teman-teman ruang UKM, terus kemudian
teman-teman Kadin, HIPMI, terus kemudian ada juga ekonomi kreatif gitu ya seperti itu, dan dan dari Pemda Banjarnegara gitu ya seperti itu. Nah harapannya memang rumah kreatif Pojok Gotong Royong ini bisa menjadi semacam epicentrum ya, tempat untuk UMKM ekonomi kreatif dan teman-teman petani muda, petani milenial itu bisa scale up bisnisnya di sini gitu. Dalam artian ada inkubasinya gitu ya seperti itu. Terus kemudian inkubasi bisnis dalam artian tentang literasi finance gitu, biar mereka tentang pencatatan keuangan, tentang manajemennya itu bisa rapi gitu ya seperti itu. Terus ketika misalnya produknya udah bagus nih, UMKM produk makanan gitu ya, tetapi kemasannya masih jelek, bisa kita desainkan, terus kemudian nanti kemasannya biar bagus. Dan juga ada tim digital marketing juga yang harapannya nanti bisa memasarkan produk Banjarnegara ini tidak hanya go nasional tapi juga go internasional sampai ke ekspor gitu ya seperti itu. Jadi ada podcastnya juga nanti. Ada podcastnya juga. Luar jadi biasa, guys. Ini lebih ke semacam co-working space ya. Bagaimana ini menjadi inspirasi lah teman-teman UMKM agar bisa untuk naik kelas gitu kan. Gitu. Nah luar biasa. Nah untuk fasilitas nih Mas, apa sih yang Mas Riza dapat setelah mengikuti member JLC ini? Ya, jadi ketika kita sudah masuk member memang banyak sekali ya keuntungan yang teman-teman UMKM dan ekonomi kreatif bisa dapatkan gitu ya. Seperti yang pertama, kita nggak perlu lagi ke agen tapi bisa di pick up gitu ya seperti itu, bisa di pick up langsung ke tempat usaha kita gitu ya. Terus yang kedua, kita bisa dapat poin di situ yang nanti ketika poinnya sudah banyak gitu ya, nanti bisa diundi dan bisa mendapatkan beberapa diskon untuk pengiriman maupun beberapa penukaran poin lainnya gitu ya seperti itu. Terus kemudian ada juga fulfillment juga ya yang di Bandung, di Jakarta gitu ya seperti itu, di Semarang gitu ya seperti yang mana itu sangat memudahkan sekali teman-teman UMKM dan ekonomi kreatif untuk memasarkan produknya, terutama Banjar ini kan kota ini ya, maksudnya kota yang tidak diperhitungkan gitu ya seperti itu ya, dalam artian Banjarnegara ini kan ibaratnya kota kecil yang jauh dari ibu kota gitu ya seperti itu. Nah sehingga dengan adanya fulfillment ini sangat memudahkan ya teman-teman UMKM dan ekonomi kreatif untuk bisa memasarkan ke kota-kota besar gitu ya, seperti itu. Jadi yang dari Banjarnegara ini produk-produk lokal ini bisa go nasional dan go internasional gitu dengan adanya fulfillment itu ya. Satu tangan dulu dong buat CNE. Mantap. Nah rencana ke depan nih Mas, kerjasama apa lagi nih yang mau dibangun bersama JNE? Ya, kami berharap memang ya dengan adanya Rumah Kreatif Pojok Gotong Royong ini menjadi benar-benar kolaborasi untuk membangkitkan ekonomi di Banjarnegara gitu, dan juga ekonomi kreatif gitu ya seperti itu. Karena Banjarnegara ini kan sangat luas, terus kemudian banyak sekali produk-produk lokal ataupun sumber daya alam lokal ya, pertanian yang ada di Banjarnegara gitu, seperti salak, kentang, singkong, terus rempah-rempah dan masih banyak lagi. Sangat kaya sekali lah Banjarnegara gitu, sehingga butuh sentuhan-sentuhan digital marketing, terus kemudian sentuhan-sentuhan inkubasi agar harapannya produk-produk Banjarnegara semakin berkualitas, premium dan bisa dinikmati oleh masyarakat secara luas gitu ya seperti itu. Jadi harapan kami memang dengan adanya kolaborasi dengan JNE ini, dengan Rumah Kreatif Pojok Gotong Royong, kita bisa mengkolektifkan pengiriman teman-teman UMKM dan ekonomi kreatif Banjarnegara untuk mengirim barang-barang ke kota-kota besar melalui JNE, sehingga bisa dipasarkan secara luas ya. Nah itu dia cerita dari Mas Riza selaku owner dari Rumah Mokaf Indonesia serta penggerak Rumah Kreatif Pojok Gotong Royong. Terima kasih Mas Riza, semoga sukses selalu ke depannya. Ya, terima kasih. Dan untuk teman-teman cerita Joni di rumah, terima kasih telah bergabung. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Fatullah Aziz, sampai jumpa. JNE Connecting Happiness. Ya, harapan kami kolaborasi ini bisa diduplikasi ya, di beberapa daerah, karena JNE bisa semakin mengkoneksikan kebahagiaan teman-teman UMKM dan pelaku ekonomi kreatif seluruh Indonesia gitu ya. Dan yang terakhir adalah kami punya quote teman-teman ruang UKM di Rumah Kreatif Pojok Gotong Royong JNE ini di Banjarnegara,
selama rakyat masih menderita tidak ada kata istirahat. Ya, terima kasih.